Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Huda, NPM 111191768. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan ajar. Sebelum mengetahui apa saja jenis-jenis bahan ajar, kita harus mengetahui dulu apa itu bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran menurut Panen pada tahun 1995. Yang kedua, bahan ajar menurut Zainuddin dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu bahan ajar yang bersifat memotivasi peserta didik, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar elektronik. Yang kedua, bahan ajar yang bersifat pengajaran. Yang ketiga, bahan ajar lanjutan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama bahan ajar berdasarkan bentuknya, yang kedua bahan ajar menurut sifatnya, yang ketiga bahan ajar menurut cara kerjanya. Kita di sini akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama bahan ajar berdasarkan bentuknya. Di sini ada 4 macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar atau audio, yang ketiga bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, dan yang keempat bahan ajar interaktif. Yang pertama bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi, contoh buku, handout, LKS, dan lain-lain. Yang kedua bahan ajar dengar atau audio, yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung, contoh kaset, radio, piringan hitam, kompax, dan lain-lain. Yang ketiga bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yakni segala sesuatu yang sering dikenal dengan bahan ajar pandang, yaitu sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial, contoh video compact disc dan film. Dan yang keempat bahan ajar interaktif, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih audio, grafik, gambar, animasi, dan video yang penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah, contoh compact disc. Selanjutnya yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Untuk bahan ajar menurut sifatnya ada 4, yaitu bahan ajar yang berbasiskan cetak, yang kedua bahan ajar yang berbasis teknologi, yang ketiga bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama keperluan pendidikan jarak jauh, yang keempat bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek. Yang pertama bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya buku pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto bahan dari majalah atau koran, dan lain sebagainya. Yang kedua bahan ajar yang berbasis teknologi, misalnya audio caster, siaran radio, slide, film strip, film, siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial, dan multimedia. Yang ketiga bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama keperluan pendidikan jarak jauh, misalnya telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. Yang keempat bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek, misalnya kitsain, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bahan ajar menurut cara kerjanya. Di sini bahan ajar menurut cara kerjanya ada 5, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yang kedua bahan ajar yang diproyeksikan, yang ketiga bahan ajar audio, yang keempat bahan ajar media komputer, dan yang kelima bahan ajar video. Yang pertama bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, contohnya
foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap peserta didik. Contohnya slide, film strip, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman. Contohnya tempo kompo, CD player, VCD player, multimedia player, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bahan ajar media komputer, yaitu berbagai jenis bahan ajar non cetak yang membutuhkan komputer. Contohnya komputer media instruction dan komputer based multimedia atau hypermedia. Yang kelima, bahan ajar video, yaitu bahan yang memerlukan alat pemutar yang biasa berbentuk video tape player, video VCD player, dan sebagainya. Contohnya video, film, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya tentang jenis-jenis bahan ajar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.